Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Jesian. Selamat sore. Sore. Iya, teman-teman di Jesian senang banget hari ini bisa ketemu lagi dengan aku Anis ya di acara Seruput DAB. Nah, apa sih Seruput DAB itu? Seruput DAB adalah sore seru bahas produk knowledge DAB. Ya. Nah, untuk hari ini teman-teman Jesian, mungkin teman-teman Jesian udah lihat announcement-nya atau di kalendernya. Kalau seruput hari ini itu kita akan khusus bahas tentang Remit Pro for Business, teman-teman di Jesian. Nah, untuk sharing tentang gimana Remit Pro for Business berjalannya gimana dan sebagainya, itu yang paling tahu nih adalah narasumber kita hari ini ya teman-teman JSN, yaitu Mas Andi Suparja. Udah ada bersama kami, bersama kita di tengah kita hari ini. Apa kabar Mas Andi? Baik, Manis. Oke, makasih Mas Andi atas waktunya ya udah mau sharing nih sama kita tentang detailnya gimana sih Remit Pro for Business, operasionalnya gimana dan sebagainya. Nah, nanti kita akan kupas tuntas nih teman-teman di JSN di Seruput DAB hari ini ya. Nah, untuk itu mungkin kita langsung ke materi aja kali ya, Boleh, Mas Andi boleh. ya. Jadi Boleh, Mbak. apa sih Mas Andi sebelumnya Mas Andi itu posisinya adalah manager of sales ya? Ya, sales Iya benar ya. Sales manager. manager ya. Ya, Iya. Oke, silakan Mas Andi. oke. Bantu santai. Loading. Thank you, Manis. Iya. Undangannya teman-teman Korkom. Terima kasih. Saya sih sebenarnya hanya ingin memperkenalkan produknya di Jasia. Iya. Produknya di Jasia sendiri ini kan ada Remit Pro for Business. Nah, Remit Pro-nya sendiri kan mungkin ada sebagian teman-teman yang masih baru mungkin nggak Iya. tahu kali ya Remit Pro itu apa, maksudnya apa sih itu sih Mbak. Coba Mungkin ada teman-teman di Jasian yang baru ya Mas Andi ya, ya yang khususnya bukan di RPM kali ya. Jadi betul. kayak Remipro tuh apa ya? Remit Pro itu apa Terus sih punya Remipro for Business apa juga nih ya? Remipro for Business gitu ya. Nah, Aku nggak kelihatan ya. Nggak teknis, sorry. ya. Udah kelihatan? Oke. Silakan Ya, Mas Andi, boleh. jadi Remit Pro terutama Remit Pro sendiri sih bukan maksud bisnis sih Oke. Mbak Etnis. Jadi Remit Pro ini ada kan perusahaan transfer dana yang bukan bank. Jadi dia PT BB yang menyediakan layanan jasa pengiriman uang domestik maupun internasional untuk keperluan personal dan bisnis. Nah, di sini kita bahasnya untuk yang bisnis nih, Yang Pak. bisnis ya. Ya kan? Jadi Remit Pro sendiri itu ya perusahaan transfer dana lah, Mbak, untuk perusahaan-perusahaan, untuk korporat agar dia mengirimkan uang ke negara yang dituju lebih aman, yang pasti lebih lancar dan diterima dengan cepat. Oke. Itu sih. Nah, selain itu kita juga punya Remit Pro sendiri kita memiliki web. Jadi kalau customer-customer atau klien-klien yang tahu Remit Pro, dia akan buka tuh namanya Remit Pro ID. Nah, di Oke. situ bentuknya versi web kita bisa Remipro.id ya. .id, Remit.id. Remit.id sendiri itu bentuknya basisnya masih web sih kita. Dari situ kita bisa transaksi atau bisa melakukan transaksi untuk pengiriman uang ke luar negeri lewat web tersebut. Terus dari visi misinya sendiri ya kita mau menyediakan platform yang lebih efisien, ekonomis, dan aman sih untuk mengirimkan uang ke seluruh negara terutama. Itu sih, Mbak. Mungkin di Seruput Remipro sebelumnya yang bareng Mbak Mary mungkin lebih ke generalnya, tapi yang Mas Andi hari ini berfokus ke bisnisnya ya, Kalau Mas Andi kalau ya. Mbak Mary lebih
ke arah operasional ya kayaknya. Operasionalnya ya. Ya, Yang sekarang kita akan bahasnya bisnisnya ya. betul. Ke arah Untuk ke bisnisnya. bisnis ya Mas Ya. Andi ya. Gitu teman-teman di JCN. Oke. Mau lanjut Boleh. Mas Andi? Oke. Nah, License. kalau namanya transfer dana berarti kita punya izin tuh, Mbak. Nah, di Remit Pro sendiri kita izinnya tuh izin tadi tuh penyelenggara transfer dana bukan bank, Oke. PTBB yang terdaftar di Bank Indonesia. Lisensi kita dari Bank Indonesia, Mbak. Oke. Ini di website BI juga udah ada kita Ya, akan list ya. ya, Mas. website BU yang terbarunya ini yang lamanya nih, Mbak. Yang Oke. barunya yang ini nih dia. Yang satu lagi. Nah, Oh ini oke. ya, Yang ini dia. 2023 nih. Ya, betul. Dia penyelenggara. Oke. Slide-nya yang ke freeze ya, Mas. PJP namanya. Berarti Penyelenggara jasa pembayaran 3. PJP 3 kita. Berarti kalau kita buka website BI udah ada ya, Ya. Rehan Putra Putra Mandiri Mandiri udah kelis ya Mas ya. Oke. sudah terdaftar di Bank Indonesia. Nah, ini nih PJP 3 kita. Oke. Lisensi kita untuk kirim-kirim uang terdaftar di Bank Indonesia, PJP 3 kita lisensinya. Boleh next Mas Nia. Nah, next itu setelah lisensi terus kita kalau misalnya dapat customer, Mbak. Jadi kita kalau customer bisnis itu customer yang kita ngegarapnya lebih ke arah corporate, perusahaan-perusahaan kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan sendiri itu kan kita akan registrasi setelah kita dapat perusahaan, kita registrasiin di tempat kita nih di Rehan atau di Jasia untuk sebelum transaksi pengiriman uangnya. Nah, syarat-syarat untuk registrasi di tempat kita ya kayak gini nih, mengisi form registrasi, terus menandatangani ketentuannya layanan Remit Pro, ada form-form yang mesti diisi supaya customer tersebut on board di tempat kita. Nah, terutama sama semua KTP-nya direkturnya, NIB-nya, aktenya, NPWP-nya. Nah, kalau transaksinya next-nya akan dilakukan oleh bukan direkturnya tapi PIC perusahaan, maka ada tuh surat kuasa. Surat kuasa yang diberikan kepada PIC perusahaan. Nah, ini semua kita collect, Mbak. Kita collect untuk kita submit, kita onboard di tempat kita. Nah, ini semua ngelewatin compliance, Mbak. Di tempatnya Mbak screening dulu ya. Ya. Ini semua kalau dia masuk dalam DTOT atau blacklist, nah itu nggak bakal bisa tuh kita jalanin transaksinya. Ya, gitu sih. Form-form ini harus lengkap dulu. Fraud-fraud juga gitu ya. Pastinya, ya pasti. Kalau yang lewat bisnis itu si partner tuh dia dapat dashboard juga atau gimana Mas? Nah, kalau Remit Pro Business ini lebih ke arah kita kalau dia lewat web tadi, input lewat web bisa dia jalan transaksi lewat web. Tapi kalau dia lewat email kan yang kita nanti next selanjutnya kan ada syarat-syaratnya tuh. Nah, syarat-syaratnya yang mesti dia penuhin kalau kita mau melakukan transaksi. Ya. Ya, ini udah nih ya. Oke. Nah, nextnya ini, nah itu tadi dokumen-dokumennya dikolek, setelah dikolek maka dia akan melakukan transaksi tuh. Ya, harusnya sama regulasinya ada di sini sebenarnya. Jadi dari sisi company dia akan registrasi, setelah registrasi lolos dari tempat kita compliant udah oke, nggak termasuk blacklist, nggak termasuk perusahaan yang dilarang juga, maka dia akan melakukan transaksi. Nah, transaksinya di slide selanjutnya sepertinya. Nah, transaksinya lebih simpel sih ini sih. Jadi transaksinya dia setelah dia dia udah on board di tempat kita, maka dia akan kita update mengenai kurs. Ya kan, perusahaannya atau pihaknya akan nanya kurs, misalnya dia akan kirim ke Singapura. Maka dia akan nanya kurs Singapura, tukar Singapura hari ini berapa. Kalau dia cocok, maka dia akan lanjut ke step 2. Ya kan? Ke
Customer confirm, maka transaksi setuju gitu setuju ya dengan rate yang dengan kita, rate-nya. maka ada form yang dia isi. Formnya form pengiriman B2B namanya. Kayak detail receiver siapa Itu gitu ya. sendernya siapa, receivernya berapa, nominalnya berapa, harga kursnya di situ juga Oh, tertera, waktu dia jumlah deal, nominal uangnya gitu. nominal uangnya. Nah, setelah dia ngisi itu, dia kirim ke kita, lalu customer pay the transaksi. Dia ngelakukan transfer ke rekeningnya Remitro. Nah, setelah itu Remitro proses transaksinya. Oke. Proses transaksinya ini kita pakai partner, Mbak. Oh gitu. Ya, partner yang sudah kita kerjasama lah sama Remitro untuk mengirimkan uang tersebut. Gitu sih. Setelah itu lalu terakhir ya, setelah uangnya terkirim maka dia akan dapat resit. Oke, resitnya langsung Oh, email. ke email ke si Ya, si customer-nya. ke si perusahaan. Itu sih, Mbak. Boleh next, mesti. Oke, ini contohnya kali ya Mas ya. Ini sih contoh Contoh underlying sih invoice-nya ya. sebenarnya. Karena kan kalau dia melakukan transaksi maka harus ada underlying yang dikasih. Perusahaan harus ngasih underlying tuh, Mbak. Underlying-nya ya ini salah satunya invoice. Bisa juga agreement. Agreement ini kayak agreement loan gitu loh. Dia ada pinjem investor dari luar mau balikin uangnya untuk loan tersebut. Nah, terus juga banyak sih kayak payslip juga termasuk sih pembayaran gaji di sana. Kayak pendukung gitu ya. Ya, dokumen pendukung ini harus dipenuhin sih kalau Oh, kita kalau dia mengirimkan uang ke luar negeri. Karena kan B2B nih, bukan Iya. personal kan. Iya. Kalau personal sih nggak perlu apa-apa kan. Gitu. Lanjut maksudnya. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, partner-partner kita untuk mengirimkan uang tersebut ke customer-customer tersebut ke negara-negara yang dituju. Kurang lebih kayak gini sih. Jadi kita kerjasama sama BRDGX, sama IMQ, sama Transpap, sama DBS juga. Jadi ini bentuk partnernya gimana Mas? Maksudnya sama Remitro dia yang kayak apa namanya ngefasilitasin Remitro gitu ya untuk Ya, proses. dia lebih ke arah yang menjalankan transaksinya. Kita kan dapat order nih dari klien di sana. Nah, setelah dapat maka kita order untuk melakukan transfer dananya lewat mereka nih, partner mereka. Gitu. Gitu sih, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau untuk bisnis ya. Iya. Mungkin ada yang bertanya nggak gitu. sampai di situ? Oke. Kalau misalkan untuk Remitro for Business kan berarti B2B nih ya, Mas Andi. Berarti biasanya untuk nominalnya juga kan pasti kalau bisnis corporate gede-gede gitu ya. Betul. Itu ada concern tersendiri nggak Mas? Kalau megang, mungkin kan kalau personal kan ya maksudnya tergantung orang berapa ya. Kalau ini kan hitungannya corporate gitu. Ada concern tersendiri nggak Mas? Jadi kalau misalnya yang sekarang kita jalanin kebanyakan sih untuk pembayaran invoice ya. Kayak perusahaan-perusahaan impor yang barangnya datang ke sini, invoice-nya dia kasih, kita bayarin barang-barangnya tersebut. Oh, kayak misalkan ke supplier gitu. Ya, supplier kayak gitu. Nah, nominalnya sih memang yang pasti besar-besar kan. Makanya itu tadi prosedur yang untuk onboard customer tadi. Untuk yang screeningnya ketat banget Ya, berarti. harus. Kalau dari kayak nyasar untuk ke corporate atau bisnis tertentu itu ada kriterianya tadi apa aja Mas? Berarti kayak nggak blacklist ya? Ya, nggak. Terus yang pasti dia nggak blacklist, nggak termasuk DTOT ya, dan daftar yang dilarang lah, nggak boleh. perusahaan yang Perusahaan yang ilegal gitu ya? nggak termasuk perusahaan-perusahaan yang kayak gitu. Pernah ada nggak Mas kayak pas
proses KYC tuh Ya. ada tuh perusahaan yang sebenarnya nggak eligible gitu, tapi dia support ke Remit Pro for Business gitu buat pelayanannya kita. 6.000 sama 18 ya? yang saya tanganin sih sebenarnya nggak ada. Nah, aman-aman aja. 18-nya doang. Terus untuk nge-approach klien sendiri nih Mas, mungkin kan kalau misalkan B2B itu entah merekanya yang find out tentang kita Ya. atau Mas Handinya yang approach ke calon klien atau calon perusahaannya ya. Ya. Itu boleh diceritain nggak Mas? Gimana Mas Handi approach-nya, terus kayak apa aja sih kendala atau challenge-nya yang pernah ditemuin gitu? Nah, kalau misalnya approach ke customer atau ke perusahaan sih biasanya sih kita cari dulu sih yang dia biasa main atau yang biasa dia melakukan transaksi pengiriman uang ke luar negeri. Oke. Nah, makanya itu kita nyasarnya ke perusahaan-perusahaan yang importir, Oh, forwarding, kayak gitu-gitu sih. Karena dia kan akan pakai jasanya barangnya dari luar negeri masuk ke sini, kita yang bayarin invoice-nya ke negara yang dia ambil barang tersebut kan. Nah, rata-rata kayak gitu sih. Boleh diinfo nggak siapa aja Partnernya nggak banyak sih Mas Jan, cuma sedikit enggak. Sama transaksinya sih lumayan lah. Transaksinya kadang-kadang dia kasih invoice bisa 1-2 M sekali pembayaran invoice-nya. wow. Invoice-nya jadi besar memang. Yang paling kecil sih 200 jutaan sih ya. Waduh. Paling kecil ya. Paling kecil. Paling kecil. transfer ke negara mana Nah, aja? transfernya tuh negaranya tuh kita udah ngelakuin transfer ke negara Singapura, terus China, terus kemarin itu ke India, terakhir kemarin ngelakuin ke Malaysia. Kalau yang paling gede dan paling sering kemana Mas? Paling sering kita ke Singapura. Singapura ya? Singapura terimanya tapi bukan SGD, terimanya USD. Oh, Ya. Jadi negara-negara tersebut yang kita kirimin juga nggak harus terima dalam harus local terima. currency, Mas. Nggak harus terima mata uang mereka ya? Ya, USD bisa. USD bisa. Atau terserah mereka ya, Mas? Terserah, bukan Bisa. terserah mereka sih, terserah invoice yang dibayarkan itu Oh. tadi. Gitu. Terus Mas, kalau misalkan kan tadi kalau misalkan untuk kriteria perusahaannya itu kan yang sebelum proses KYC itu adalah yang perusahaan yang nggak terlarang apa segala macam kan Mas, Ya. yang aman gitu, nggak blacklist. Tapi pernah nggak Mas ada yang kayak jadi dia malah perusahaannya tuh oke-oke aja masuk kriteria, cuman misalkan barang yang dia beli Ya. itu tuh di Indonesia nggak bisa atau kayak Ya, ini gitu. ada case yang menarik, yang waktu kita punya perusahaan namanya PT 3 Bintang Pamungkas. Ini perusahaan importir. Dia ngimpor kembang api. Ya. Tapi di proses KYC aman ya gitu ya, Iya. perusahaannya aman, tapi karena dia kelengkapannya di kita pun yang tadi pas waktu onboarding tuh diminta semuanya Mbak. Diminta sampai surat kepolisian, surat gudang untuk nyimpan bahan tersebut, surat dari Mabes Polri, semua lengkap. Jadi kita diminta itu semua. Oh, emang tapi lengkap dari dia lengkap gitu Mas. Oh, Memang dia ini mengandung kata-kata yang menjadi kembang api atau pembuat, ya itu kan berbahaya ya, bahan peledak kan. Nah itu dari sisi kitanya memang ngelengkapin dokumennya udah cukup safety kan. Ada surat penyimpanan gudangnya pun kita minta. Oh, oke. Karena tanpa itu Ya nggak boleh ya, nggak diizinin. Nggak diizinin ya memang. Dan kitanya juga resiko kan, kita yang ngirimin duitnya. Dia impor dari mana tuh Mas? China.
Oh gitu. Enak. Jadi karena dia belinya bulk gitu ya, Iya banyak banyak langsung. banyak. Oh, menarik. Namanya nama produknya BOM. Tapi produknya kembang api, bener. Iya. Oh, iya. Tapi pakai review for business loh dia. Iya. Oh, oke. Makanya itu supplier bahan peledak kan itu kan jatuhnya. Iya bener. Tapi dari segala, tapi dia memenuhi semua dokumen Ya, requirements-nya kan ya, misalnya. Jadi aman ya. ya di luar itu kan, di luar dokumen yang tadi kita tunjukin Iya, kan, iya. kayak KTP, NPWP, akte segala macamnya kan, udah semua. Nah ada dokumen tambahan tuh, kayak surat Sampai surat penyimpanan, polisi. ya surat penyimpanan bahwa dia beli bahan-bahan itu, ya kan? Wow. Menarik, menarik. Gitu sih. Oke. Gimana caranya tim Remit Pro Business cari klien masalah itu? Nah, Aduh, kalau kliennya sih Tentang sendiri atau enggak. enggak itu? Kita sih sebenarnya referensi sih, referral referral dari customer yang udah pakai, Mencoba juga ya. yang udah pakai kita aman, cepat, terus juga uangnya masuk dengan sesuai full amount kayak gitu-gitu kan. Nah kayak gitu dia biasanya ngereferral atau ngereferensiin si rekan kerja atau rekan company lain yang bisnisnya ada nyangkut kirim uang gitu sih. Dari mood juga ya. Iya, iya, iya. oh, Iya sih. Mas kalau untuk kan kalau misalkan yang Remit Pro yang di web, yang di remitpro.id Itu. itu kan yang aku lihat untuk individu bisa ya. Ya, ya. Tapi kalau untuk Remit for Business tuh gimana Mas? Apa sama aja sama prosesnya? Sebenarnya kalau yang di web itu kan digunakan untuk bisnis dan personal sebenarnya. Nah, kurs yang tertera di situ biasanya lebih mahal kalau dilakukan di create untuk bisnis. Oh, oke. Ya, Beda ya. ya karena kan dia nggak bisa negosiasi di situ sebenarnya. Berarti ke itu ya Mas, langsung direct ke email kebanyakan ya. Langsung ke web ya. Sama berarti pas ketika si calon klien tuh email ke yang business solutions ya Mas. Ya, Baru tuh dikasih form-form yang tadi ya Mas. Ya. Berarti oke. Mungkin mau share yang slide yang tadi Mas nanti yang mana? yang masih Enggak, ada. udah itu deh. Udah. Kayaknya perlu tahu nih Mas Andi. Iya. Ada. Udah itu udah cukup deh. Dasar Mas Andi. Oh ini produk baru kita sebenarnya. Nah, iya boleh Mas. Dasar aja ya. Nah, Nanti ini. kayak plan ke depannya Ya, kan ya. atau Ini sih inovasi. produk baru kita sih. Ini namanya batch upload sih. Nah, Oke, jadi kita kan share dulu ya, sama Mas. sih. Ini yang tadi pengiriman uang luar negeri. Apa tuh batch upload? Nah, ini bug upload. Nah, batch upload ini sama. Kita kan pengiriman uang intinya. Nah, pengiriman uang ini kan yang tadi pengiriman uang ke luar negeri kan atau ke negara-negara di luar Indonesia. Nah, kalau ini batch upload ini lebih ke arah pengiriman uang domestik, kan. Jadi domestik dan ini dilakukan dengan sekali jalan. Jadi mau rekeningnya apapun, banknya apapun ya maksudnya ya, rekeningnya, banknya apapun, dimasukin dalam satu bak di sini, bisa dijalankan bersamaan, bisa dijalankan di hari libur, 24 jam, real time. Nah, jadi ya ini jadi kita ada produk baru untuk pengiriman uang domestik. Ini buat konten kita nih. Iya. Ini berarti Ini mau dimasukin ke Korkom sebenarnya. oke. Next. Berarti Ya. untuk domestik dan corporate kan Corporate juga bisa. corporate juga bisa ya. Dari kalau dapat corporate kayak perusahaan yang payrollnya nggak sebank, kan dia pernah biaya tuh 6.500 kali kirim bank antar bank kan, kita kenain lebih murah lah. Oke. Nggak mungkin sama itu.
Hari libur juga bisa tadi ya. Bisa dilakukan secara bersamaan ya, dilakukan Hmm. secara bersamaan. Sekarang masih dicoba tapi si Gates. Udah live nih mas. Udah live sih. Udah Udah live. live. Produknya Harus dipromosi. produknya Mbak Mary udah jadi. Produknya Mbak Mary, wah. Oke. Nah ini yang kita kayak misalkan kantor A mau gajian gitu ya. ya Kita bisa pakai ini ya. kalau di internal kita sebenarnya udah dipakai sih buat reimbursement. Oh, Oke. Nanti nextnya buat pembayaran vendor-vendor. Iya, iya. Cakep Mas. Semoga dibantuin sama Qualcomm buat masar, konten. buat masarin. Konten promosi. Tahu. Oke. Itu sih. Nama programnya apa? Nama Portal batch iya. upload. Batch upload sih, lebih Batch ke batch upload. upload. Jadi dia bentuknya masih portal. Nanti kita kasih, kalau yang mau gunakan ini kita kasih user. User. Nah usernya ya usernya itu ada dua. Jadi ada user maker, ada user approval. Oh. User maker itu yang buatlah ini nomor rekeningnya, kirimkan nama si A, nominalnya sekian. Ntar ada approval yang ngecek nanti tuh. Berarti ini untuk perusahaan yang pengen pakai layanan ini ke email Business Solutions Bisa, atau bisa. ke Remit.id mas? Ke- Dua-duanya. Dua-duanya bisa. ke Business Solution juga bisa. Business Solutions juga bisa ya. Oke. Bisa. Ini baru sih Kang Yan. Udah live tapi Keren, keren. Mungkin ada tepuk tangan. Produk baru Remit Pro nih teman-teman di GSN ya. Batch upload. Untuk lebih lanjutnya nanti tunggu konten di Remit Pro ya. Kita bikin dulu. Tapi ini perlu kita Kita bikin dulu ya. ya, Oke. internal boleh kan. Oh iya. Sebelum ditutup nih teman-teman, Mas Handi ada pesen nih teman-teman buat teman-teman di GSN tentang Oh, yang kalau misalkan gimana Mas? Kalau misalkan ada bisa kasih ini referensi ke gini. Jadi ini sih teman-teman di Giasia ini sih lebih ke arah kalau teman-teman punya rekan atau temen atau siapapun lah, kalau punya bisnis ngirimin uang atau ada supplier kayak tadi importir kayak gitu-gitu, boleh dikenalin ke saya. Nanti nanti ya adalah persentase untuk yang memberi referral. Termasuk tadi beta upload juga tuh. batch upload juga. Iya. Oke, berarti batch upload sama yang remittance-nya ya. Remittance. Teman-teman di GSN mungkin bisa dipertimbangkan nih karena dapat ada lah ya. Iya. Mas Andi ya. Ada. Oke, mungkin buat teman-teman di GSN sebelum aku tutup ada yang mau ditanyakan ke Mas Andi tentang Remit Pro for Business mungkin. Aku cek chatnya ya. Di sini masih sih. Laptop aku kayaknya. Masih aman. Teman-teman di GSN ada pertanyaan? Mungkin Mas Anggit mau nanya Mas Ki tentang Remit Pro for Business ke Mas Handi. Kalau udah cukup berarti kita tutup aja ya teman-teman di Udah GSN ngerti, ya. lebih ngerti dari saya Mas Anggit. Mungkin. Iya. Ini untuk teman-teman di GSN yang punya pertanyaan atau masih lebih kepo tentang detailnya. Oh, ada pertanyaan nih dari Mas Bima. Mas Handi, keuntungannya pakai batch upload Remit Pro tuh apa ya? Terus bisa dipakai buat siapa saja, Mas? Kata Mas Bima. Mas Bima bertanya. Kalau keuntungannya sebenarnya ya itu yang tadi saya bilang. Keuntungannya
dia bisa dijalankan di hari libur tanpa harus jamnya operasional bank, benar. Jadi dan terus dilakukan bisa langsung tanpa satu-satu, dilakukan secara bersamaan. Yang penting dia udah input di box-nya itu, batch-nya, lalu dia bisa jalan dengan bersamaan. Itu sekalinya send langsung, Ya. nggak nunggu berapa jam, Enggak, berapa hari enggak. itu ya Itu langsung. bisa disetting jamnya. Oh gitu. Mau Bisa di scheduling juga ya, berarti ya? scheduling, betul. Scheduling. Sangat Itu sih. memudahkan. Gitu. Jadi Oke. lebih memudahkan teman-teman dari sisi finance sih sebenarnya. Tanpa dia harus ngirim rekening satu-satu, dia bisa langsung bak semuanya ke all bank lah, semua bank. Oke. Semoga menjawab ya Mas Bima, istimewa. Makasih Mas penjelasannya. Sama-sama Mas Bima, terima kasih, semoga menjawab. Dia juga Semoga terjawab. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Jessian? Kalau enggak, aku tutup aja ya. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman di Jessian terima kasih banyak yang udah join di Seruput DAB hari ini tentang Remit Pro for Business. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang Remit Pro for Business, tentang batch upload ya. tadi atau Remit Pro for Business yang untuk corporate, bisa langsung WhatsApp tanya Ya. Mas Handi ya teman-teman. Nomornya ada di Talenta ya. ada lengkap. Gitu. Oke, teman-teman di Jessian boleh yuk kita foto bareng Mas Handi di Zoom. Boleh dibuka yuk teman-teman di Jessian laptopnya. Webcamnya. Kita foto bareng ya teman-teman di Jessian. Laptop. Halo Mbak An, halo Mas Bima. Halo Mbak Fiksi, Mas Pak Andi, Pak Dindi. Oke. Oke. Izin gak ikut foto. Oke, Mbak Maya. Makasih udah join. Aku bisa juga sih. Oke, ada yang mau buka lagi Mas Rihanza, Mbak Anissa mungkin, Pak Dwi mau nyalain webcamnya atau enggak? Udah ya? Belum. Aku bisa sih Mas. Dari Anis, oh ya udah boleh Anis. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman di Jessian terima kasih ya sudah join. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Thank you, Mas Mbak Anis. Andi. Thank you, Mbak Anis. Thank you, Kang Dian. Thank you teman-teman. Thank you, Mbak Kadis. Dari sini dong. Yes, dari sini. Sip. Cakep. Emang di